Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadifah Putri. Mungkin sudah ada namanya di channel saya ya. Maaf, videonya seadanya saja karena saya seorangnya susah buat bicara di depan kamera. Masih susah, masih buat belajar. Jadi di kesempatan kali ini alhamdulillah Allah beri kesempatan buat saya menyebarkan ilmu kepada kalian dengan apa iya benar sih, dengan apa yang sudah saya pelajari semasa saya mondok, alhamdulillah. Lalu di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mungkin bisa menyampaikan materi arba'in. Materi arba'in, tapi ini bukan arba'in nawawi, tapi arba'in nahwu sorof lugat. Jadi ini mungkin dari kiai saya, mungkin ini bisa termasuk materi tersimpel karena di sini udah ada nahwu sorof lugat. Ini kitab kiai saya, karangan kiai saya Masya Allah, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Ulama, yaitu Kiai Muharrar Qudori. Semoga Allah panjangkan umurnya. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah banget, yang saya udah bener-bener lama udah pengen menyampaikan ini tapi belum ada kesempatan, dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan. Semoga Allah lancarkan. Baik, sebenarnya saya ingin mau kasih di bagian sini itu kayak apa namanya, tangkapan layar, tekan layar buat biar aplikasinya lebih biar tulisannya itu lebih jelas. Tapi karena HP saya yang satu belum bisa dibenerin, jadi kita pakai dulu. Ada juga PDF-nya, yang mau PDF nanti tinggal komen. Oke. Qala musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Ya Allah, maafkan saya ya guys, saya baru pemula di sini. Semoga berkah buat teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di materi pertama ini gambar kiai saya. Mungkin ada yang sebagian ada yang kenal. Ganteng gitu kiai saya kok. Nah baik, jadi di sini sampulnya. Jadi di sini langsung kita ditunjukin cara metode arba'in. Bukan, tulisannya terbalik kalau pakai buku tuh. Jadi ini metode arba'in ini nanti saya lambarkan di sini ya, mungkin saya bisa sedikit. Oke. Di metode arba'in ini itu menunjukkan sih, masya Allah tabarakallah, ya nggak buka. Tertulis metode arba'in fi nahwi wa sorfi wa lugat, karangan disusun oleh Kiai Muharrar Qudori. Terus di bawahnya ada alamat dan nanti tentang cara mendeteksi beberapa kalimat-kalimat yang ada di kitab-kitab. Jadi ini tuh memang menurut saya ya paling simple, karena di dalam sini udah ada cara menentukan nahwunya, cara menentukan sorofnya bagaimana, nanti di lafaz itu berubahnya bagaimana. Jadi ini tuh emang materi paling simple ya, cara tulis paling simple. Jadi di sini tulisan awal, ya Allah, mending pakai itu bayo, pakai rekam layar kan asik ya. Sini tulisannya kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah itu adalah ucapan yang satu. Terus sedangkan di kitab-kitab lain itu kalam. Nah, sedangkan kalam itu adalah lafaz yang tersusun serta berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kalimah itu hanya ucapan yang satu. Semisal ada contoh, aku makan roti dengan sendok. Aku itu nama orang yang makan itu sebuah pekerjaan. Sedangkan dengan itu tidak nama, tidak pekerjaan, jadi sebuah benda goib pun.
bisa dibilang gitu. Jadi dia bukan tidak nama, tidak bekerja. Baik, di sini kalimah itu dibagi ada 3, isim, balas ya Allah sih, isim, fi'il, huruf. Isim itu nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Saya menjelaskan sesuai apa yang saya dapat hari. Kalau ada pekerjaan bisa dijawab, bisa ditanyakan saja kalau masih ada. Jadi kalimah isim itu nama. Isim itu nama, fiil pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Jadi misal contoh, aku makan dengan sendok. Jadi aku itu adalah nama orang yang makan. Misal Zaid makan dengan sendok. Nah, Zaid itu nama, sebuah nama. Nah, sedangkan makan itu nama pekerjaan orang yang makan. Nah, terus dengan itu kan dia tidak nama tidak pekerjaan. Nah, jadi dia ya nggak termasuk, jadi dia kalimah huruf. Nah, kalimah huruf bisa nanti apa namanya berjalan ya sambil contohnya, saya juga bingung. Terus isim itu terbagi menjadi 2, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu bisa berubah dan mabni itu tidak bisa berubah. Bagaimana contohnya? Mu'rab itu contohnya Allahu berubahnya Allahu, Allaha, Allahi. Nah, itu menurut secara nahwunya. Jadi hu, ha, hi itu perubahan di nahwu. Kalau shorof itu kan lebih ke kias ya. Terus di sini sedangkan mabni itu tidak bisa berubah, lafaz yang tidak bisa berubah. Semisal contoh itu huwa itu nggak bisa berubah. Kok masa ada huwa, huwi? Nggak ada. Allah, bingung. Terus di sini sudah ditunjukkan cara mendeteksi kasih gak ya? Cara mendeteksi kalimah isim yang mu'rab. Nanti saya jelaskan menurut yang ada di halaman saja ya. Jadi beruntun. Jadi insya Allah paham, insya Allah. Jadi kalimah isim yang mu'rab itu cara mendeteksinya itu ada beberapa ini. Ada gelunduk guys. Berapa ini? Jadi pertama kita menentukan lafadznya, lalu kita tunjuk itu kalimah apa, terus sebab apa kok dia isim, sebab apa. Jadi saya sebutkan dulu ya. Jadi tentukan lafadznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, sigat apa, bina apa, sigat madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilahnya bagaimana, maknanya apa. Nah, kalimah apa? Kita tentukan lafaz dulu ya. Kita tentukan lafadznya semisal contoh ismun itu kalimah apa? Isim, fi'il, huruf. Ismun itu kan adalah nama, ya kan? Ya, gitu aja. Karena yang ada kias sama ilul itu ismun. Biasanya guru saya itu menjatuhkannya ismun. Terus sebab apa kok dia isim? Karena dia adalah nama. Kalimah apa? Kalimah isim sebab. Nanti untuk sebab ini nanti ada di halaman 3. Nanti tanda-tandanya apa? Ada berbagai macam. Nanti bisa ditentukan itu sebab apa. Karena ismun itu adalah kalimah isim sebab tanu huruf jar kan itu sambungannya dari bismi. Contoh bismillahirrahmanirrahim, ismun aja ya kita akan ambil. Jadi sebabnya itu sebab
huruf jar, mudhof, dan jar. Kenapa jadi mudhof? Nanti saya dijelaskan di laman 3 aja ya. Jadi ini baru awal, jadi kita cara menentukan saja. Terus murab atau mabni, ismun itu bisa berubah atau enggak? Ismun itu kan bisa berubah ya, contohnya itu ismun, isman, ismin. Kenapa kok bisa berubah? Ya bisa berubah gitu. Sebabnya apa? Kan murab atau mabni sebabnya apa? Sebab dia bisa berubah. Dia udah emang bisa berubah dianya. Terus kalau mabni ya tidak bisa berubah. Adakah isim mu'rab yang tidak bisa berubah? Ada pastinya, karena dari guru saya di cantumnya berarti ada, mungkin maybe aku belum mempelajari banyak. Berubahnya itu bagaimana? Berubahnya kayak tadi, ismun, ismun, ismin. Kenapa kok cuma ismun, ismun, ismin? Karena mengikuti ya lafadznya itu kan berubah, cuma ada domah tanwin, kata tanwin, sama kasar tanwin. Kok nggak ada yang lain-lain? Kayak apalah. Terus i'rabnya apa? Nah, di pembahasan i'rab ini, i'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan beberapa apa ya, astagfirullahaladzim, ya Allah aku lupa. Nah, intinya i'rabnya apa? Dia tuh ismun itu, i'rab itu kan ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Jadi ismun itu termasuk i'rab rafa. Terus sebab apa, alamatnya apa, alamat itu nanti ini dijelaskan satu persatu. Terus ma'rifat atau nakiro, sebab apa, sigot mulai dari sigot, bina, madinya, kias, i'lal itu udah termasuk di sorof, ya kan? Yang masuk di kalimat di materi nahwu ini cuma ada kalimat murab mabni, terus berubahnya bagaimana, i'rabnya bagaimana, alamatnya apa, ma'rifat nakiro itu masuk di materi nahwu. Nah, lalu di isim mabni, isim yang mabni, isim yang tidak bisa berubah, itu cara menentukannya dengan cara kita tentukan dulu lafadznya. Kalau kita tunjuk itu kalimat apa, mabni atau mu'rab. Kalau isim mabni itu selama lamnya mabni kan tidak bisa berubah, ya kan? Masa ada huwa berubah, huwa kan nggak ada kan ya. Terus dia itu mabninya apa? Kan mabni itu kan mabninya kalimat isim itu ada berapa ya? Allah Rabbi. Terus mahal apa? Dia mempunyai mahal. Terus sebab apa? Mana kata nakiro, sebab apa? Wakai apa? Maknanya apa? Nah, sudah. Itu kalimat isim. Lalu lanjut di fi'il. Jelas gak sih tulisannya ini? Jelas ya, insyaallah. Fi'il itu terbagi menjadi 2. Ada mabni, ada mu'rab. Nanti di pembagian di halaman lain itu beda lagi. Mabni, mu'rab. Yang mabni itu ada 3, madi, mudhari, amar. Nah, adakah fi'il mudhari yang mabni? Ada, tentunya ada. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Karena selama-lamanya kan semasa soalnya itu kebanyakan ya di kitab-kitab kan yang mabni itu kan madi sama amar ya, kebanyakan. Nah, jadi itu deh, saya menjelaskan menurut apa yang saya pelajari deh salah. Terus cara menentukan kalimat fi'il mabni. Nah, oh ya, fi'il murab itu hanya fi'il mudhari ya. Fi'il madi, amar itu nggak bisa dia jadi murab. Jadi cara mendeteksi kalimat isim yang mabni itu dengan cara melihat lafadznya. Lalu kita tunjuk itu kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, babnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kias bagaimana, i'lal bagaimana, mananya apa. Berbeda kalau dengan isim fi'il yang mu'rab. Sama kayak tadi lah, kan antara isim mu'rab sama isim mabni kan beda cara menentukannya. Jadi ini bisa dihafal-hafal, diulang-ulang terus. Nanti ingat sendiri cara mendeteksi kalimat itu tuh kayak gimana. Terus cara mendeteksi kalimat fi'il yang mu'rab, fi'il yang bisa berubah, yaitu fi'il mudhari, yaitu dengan cara menentukan lafadznya, lalu tunjuk kalimat apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya bagaimana, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, menjadi bagaimana, madinya, masya Allah, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'rabnya apa, mananya apa. Nah, terus itu
penjelasan cara menentukan kalimah fiil. Nanti berjalannya waktu saya jelaskan lagi ini menurut kalimah gimana. Terus di kalimah huruf itu tidak nama, tidak pekerjaan. Jadi dia itu semacam apa ya namanya tuh, nggak tahu aku loh belajar bahasa Indonesia kayak objektif apa subjek gitu, kayak gitu cepet lupa juga, maksudnya nggak terlalu dipelajarin banget itu loh. Aku sering bolos pas MTS sih. Dan gitu ya guys. Terus cara mendeteksi kalimah huruf itu selama-lamanya mabni, nggak ada kalimah huruf yang mukrab, nggak ada kalimah huruf yang bisa berubah. Masa ada misal copong mbak bisa berubah babi kan nggak ada. Jadi selama-lamanya itu mbak ya mbak sih gitu, ya mbak itu nggak bisa berubah dia. Terus cara membaca kalimah huruf itu ini, dulu pertama kita ada lafadznya, kalau kita tunjuk itu kalimah apa, sebab apa, manit mabni atau mu'rab. Karena apa kok ada mabni atau mu'rab? Karena itu cara menghafalkan di kita itu mabni atau mu'rab karena biar gampang dengan nada yang dihafalkan. Biasanya itu ya gini, kalimah apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'aluk pada lafaz apa, faedahnya apa, maknanya apa. Nah itu kan enak ya nadanya ya. Kalau kalimah apa, sebab apa, mabni apa, sebab apa, kan jadi kayak apa gitu, kurang enak didengar ya, kurang enak buat dihafalin. Terus lanjut, mabni apa, sebab apa, mabninya bagaimana, mabninya apa deh, mabninya itu apa, taluk pada lafaz apa, faedahnya apa, maknanya apa. Nah terus sebentar. Di sini juga terdapat catatan isim yang mabni, jumlah, sibih jumlah, dan hikayah ghair mufrad bila menempati tempatnya isim yang mu'rab maka punya mahal. Ini dibahas selanjutnya saja. Oke. Jadi ini mungkin bisa dihafal. Bagaimana hafalnya? Dengan nada yang ada kalimah. Misal kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf, isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan, itu cara kita menghafal ya. Terus kalimah isim ada 2, murab mabni, murab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimah isimnya murab dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimah apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, irobnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, marifat atau nakiro, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, maknanya apa. Nah nadanya tuh gitu, jadi itu enak gitu dihafal. Kenapa kok ada nadanya? Karena kebanyakan orang itu kan suka musik ya. Terus dengan cara kita mendengarkan, dengan cara kita melihat terus, mengulang-ulang terus, itu pasti cepat hafal. Di aku tuh kalau menghafal musik itu paling ya sehari itu loh, kalau diulang-ulang terus hafal beneran. Apalagi kalau kita suka lagu itu, terus kita mau ulang terus, pasti itu apa namanya, pasti bakal nyantol di otak. Astagfirullahaladzim, pasti bakal nyantol di otak, pasti kan ya begitu. Sudah mungkin. Nah jadi ini mungkin bisa kalian hafalkan, atau ya mau dihafal kan nggak apa-apa sih, nanti kita tunggu materi-materi selanjutnya, cara meditasi selanjutnya, insya Allah ya. Semoga si Allah istiqomahkan saya dan istiqomahkan kalian, semoga kita istiqomah. Saya emang ini benar-benar mau banget sih, mau banget aku tuh mau konten kayak gitu, tapi nggak
nggak pernah kelakon. Alhamdulillah, alhamdulillah ngaji kita kali ini sudah selesai. Mungkin kalau ada kurang salah kata atau kurang tepat bisa ditegur atau di komen lah intinya, karena saya juga manusia, masih banyak salahnya, masih banyak dosa. Saya menyampaikan ilmu hanya karena ingin bermanfaat untuk diri saya, dan bisa bermanfaat juga buat kalian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum